illal ladzina tabu wa aslahu wa bayan. Baru Allah menjawab, fa ulaika atubu alaihim. Mereka yang telah taubat, melakukan perbaikan, melakukan atau memberikan nasihat kebaikan. Baru Allah menjawab, maka tobat mereka yang aku terima. Klop sudah. Harus tobat, masuk ayat yang ini. Kan begitu. Masa dukun bisa nyeritain begini sih? Kan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Para pemirsa Ustadz Danu Official Channel, kemudian juga ada Tum Family Official Channel. Ya, siap. Siap Ustaz. Kemudian Asep Hidayat Official Channel. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa walaupun mungkin lewat medsos ya. Mudah-mudahan ini mengobati rasa rindu, rasa ingin berjumpa kan gitu. Dan insya Allah hari ini tetap kita ditemani oleh guru kita di sebelah kanan saya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Selalu sehat. Alhamdulillah, kasih Allah. Ya, doakan kami juga selalu Amin ya sehat. Allah, amin amin. Kemudian di samping sana yang Masya Allah pecinya itu yang bikin Masya Allah ya. Pak Tung Hadir. sehat juga Pak Tung ya. Alhamdulillah. Saya selalu bertanya terus tentang sehat karena sehat itu merupakan hal yang sangat penting, mungkin salah satu dalam hidup kita. Ya, betul. Sholat nggak sehat nggak nyaman. Karena kalau ibu jari kaki itu asam urat, sujud susah kan? Susah ya. Ya, Ini ada asam urat loh. Kemudian di samping kiri saya ada Istri tercinta. Ya, dulu pacar, sekarang sudah jadi mantan. Assalamualaikum. Sehat juga ya. Insyaallah. Ya iyalah kalau nasihat nggak di sini kan. Panggilannya siapa Ustaz? Kalau dulu panggilannya Teteh. Oh, Iya. Kalau sekarang Teteh kemudian sayang, sekarang Bunda. Bunda. Dia mengalami perubahan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh iya pemirsa ya, alhamdulillah nih saya baru nongol lagi karena kemarin sempat pulang ke Makassar, kemudian ke Gorontalo. Jadi dari kejauhan, mohon maaf dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, kali ini saya membawakan tema yang mungkin bisa dibahas oleh guru kita lebih dalam ya, karena ini kayaknya topik ini lagi booming Ustaz ya, yang berhubungan dengan tiba-tiba setelah COVID-19 kayaknya agak meredu, bahkan sekarang saya lihat di jalan orang sudah bebas aja nggak pakai masker ya. Berarti udah seolah-olah ini jadi endemi aja, flu biasa gitu kan. Tapi tiba-tiba kita dengar ada jenis baru namanya hepatitis. Oh, iya. Nah ini, wah, saya bilang ini kok aneh ini. Dan luar biasanya penyakit ini, menurut informasi nih, ini kok nyerangnya anak-anak gitu. Hepatitis menyerang anak-anak, jadi hepatitisnya jin apa bukan? Nah, mungkin Ustaz kalau dari sisi medisnya kan udah jelas pasti dibahas oleh para dokter ya, para pakar tentang itu. Tapi di sisi lain mungkin Ustaz bisa memberikan informasi kenapa sih kemudian juga kenapa anak-anak yang kena gitu kan. Yang padahal kan anak-anak secara perilaku mungkin Belum punya dosa. Tapi kok malah itu yang jadi incarannya gitu Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, jadi ini sebenarnya kenapa Rasulullah itu menjadi uswatun hasanah. Baik. Contoh yang baik. Nah, contoh yang baik itu dari kita biasanya mencontoh dari sisi sholatnya. Harus kan itu ya. Baik. Dari baca Quran harus, dari puasanya harus kan gitu ya. Kemudian yang jarang, nah ini yang jarang dilakukan oleh saudara-saudara kita termasuk kita, itu adalah akhlak Rasul.
Iya. Nah, jadi contoh yang baik itu tidak hanya di sholat saja, tidak membaca tidak cuma, tapi akhlaknya. Akhlak itu gimana? Ya, kasih contoh umpamanya Allah meminta dalam salah satu firman Allah Ta'ala umpamanya lintalahum walakum tafadun qalul qalbi la fatu min haulik. Iya. Kemudian fa'fu anhum. Kemudian wastaghfir lahu. Kalimat dalam Quran ini sebenarnya itu adalah Rasul juga mengerjakan. Lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Nah, sebenarnya Allah itu nggak cuma menyuruh Rasul, menyuruh ke kita juga. Akhirnya kita yang Muslim membaca Quran hanya membaca, hanya paham aja, suruh lemah lembut, tapi kita nggak ngerti bahwa itu suruhan Allah untuk kita juga. Bukan hanya Rasul saja, untuk kita. Kita mengaku Muslim, Al-Quran itu pegangan kita, pegangan hidup, ya kita harus mengamalkan. Kenyataannya banyak orang-orang saudara-saudara kita dan kita itu kalau bicara itu jarang yang lemah lembut, walaupun ada yang lemah lembut. Kadang-kadang lemah lembut itu bukan menjadi acuan bahwa Allah menyuruh kita berlemah lembut sama seperti Rasulullah, tetapi lemah lembutnya kecenderungannya adalah lemah lembut kepada atasan. Ya, bukan lembut ketakutan. Atau ada nama satu lagi, biar naik Jabatan. gitu ya. Iya. Lemah lembut yang dasarnya itu bukan lillahi ta'ala. Baik. Nah, disinilah harus kita pahami. Jika engkau bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari kitabmu. Allah sudah memberitahukan, jangan sikap kita keras, jangan hati kita kasar. Karena apa? Orang nggak suka. Iya. Wong hati kita itu kita coba lemah lembut kepada saudara-saudara kita, dimarahin kok kita, dihujat, diremehkan, diejek dan sebagainya. Tapi kalau kita itu menginginkan rahmat Allah itu ada pada diri kita, terima saja ujian itu. Karena banyak para ustadz yang hebat-hebat, para alim ulama menceritakan ujian itu untuk meningkatkan iman kita. Nah, tapi itu hanya sebagai kalimat indah untuk slogan, moto, jargon. Padahal beliau pun sebenarnya belum tentu bisa mendapatkan ujian yang sulit. Nah, kita harus memahami kalau kita dihujat, kalau kita difitnah, kalau kita diejek, dilecehkan, terima aja. Nah, itu nanti kalau yang bagi yang mengejek, bagi yang meremehkan, siapapun dan kita tidak melakukan hal itu dosa-dosa kita itu akan diberikan kepada mereka. Pindah tempat itu hadisnya jelas sekali. Dan kalau dosa-dosa kita itu sudah pindah ke tempat mereka, mau lewat YouTube, mau lewat Instagram, mau lewat ceramah, kajian dan sebagainya, itu akan pindah dosa kita. Kalau bagi jamaah yang mendengarkan ikut kebagian nggak tuh? Kalau diambil kalau dia tidak mau mengikuti dari mursyidnya, ya aman. Dia aman. Tapi kalau mengaminkan, mengiyakan dan cerita di rumah. Okay. Kalau itu di taklim cerita di keluarganya ceritanya sama ya. Nah, nanti kalau dosa kita itu habis di hadapan Allah, pahala mereka yang soleh-soleh diberikanlah kepada kita. Barter. Dan itu tidak disadari oleh mereka bagi yang dirinya mengejek, memfitnah, terus mentertawakan. Itu dia tidak akan tahu. Karena apa? Karena hidupnya dia sholatnya hanya sholat untuk cari uang aja di muka bumi. Dia dakwahnya bukan dakwah betul-betul benar-benar yang betul-betul lillahi ta'ala, tetapi dia hanya cinta dunia saja. Hanya bersiasat untuk mendapatkan dunia dengan kalimat dakwah. Betul. Okay. Nah sekarang Ustaz, dari perilaku itulah mungkin yang menjadi penyebab hepatitis ini. Nah, memang betul Ustaz, tadi Ustaz cerita dan kita tahu
semua orang muslim bahwa anak sebelum akil balik itu insya Allah tidak ada dosa, betul. Baik. Betul itu kalau saya. Karena saya lingkup di daerah situ itu benar-benar. Karena saya mempelajari. Benar saya mengakui. Tapi kenapa? Kalau menurut ayat Allah wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum itu ini kan apa saja musibah yang menimpa dirimu itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Lah kalau anak kan belum ada dosa, kenapa kalau Allah menurunkan? Nah ini memang ada cerita di balik ayat itu. Ayat itu memang bagi orang yang sudah dewasa. Nah sebenarnya itu ayat itu juga untuk anak yang belum akhir balik. Musibah yang menimpa dirimu dan keluargamu, khususnya anaknya, itu disebabkan dari buah tanganmu. Orang tuanya sebenarnya. Karena dia sebagai imam. Nah ini harus dimengerti. Makanya ayatnya tidak hanya yang dipakai itu, yang dipakai adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Gak cuma nyuruh sholat saja, harus mengajak yang hal baik-baik. Kalau dia tidak bisa melakukan hal yang baik kepada keluarganya, ya pasti keluarganya mendapatkan musibah. Ini sebenarnya. Nah, berarti kalau begitu si anak yang kena itu apabila si anak yang orang tuanya tidak melakukan keburukan nggak bakal kena dengan hepatitis itu? Insya Allah enggak. Cuma ya? memang faktornya hepatitis ada yang beda, Ustaz. Nah, itu. Nah, ini bagi pemirsa atau netizen, pemirsa YouTube. Di sini saya akan cerita munculnya hepatitis normal. Munculnya normal hepatitis itu biasanya nomor 1 marah yang tersimpan berhari-hari, minggu atau bulan. Atau tahun, itu akan memunculkan hepatitis di hati orang tersebut. Kayak dendam gitu? Seperti dendam. Jadi kalau umpamanya saya sama Tung pernah melakukan kesalahan dikit sama saya, tapi saya ingat terus kesalahannya. Pokok. Nah ini bisa masuk ke arah dendam. Nah kalau itu kuat ke saya dan kalau ketemu sama Tung itu langsung marah aja, panas gitu. Nah saya insya Allah akan bisa terkena hepatitis gitu, paham ya? Saya insya Allah akan terkena hepatitis secara pribadi kalau seperti tadi. Untuk orang dewasa nih, untuk orang dewasa nih, ya. Sama kalau sekarang anak-anak. Nah ini ilmunya yang saat ini lagi booming nih. Mudah-mudahan diketahui semua sehingga tidak menjadikan ketakutan yang berlebih. Karena hepatitis itu tidak ada obatnya katanya. Padahal insya Allah kalau kembali ke jalan Allah, insya Allah ada obatnya. Karena apa? Karena banyak sekali pasien yang datang ke sini hepatitis akut. Alhamdulillah beberapa yang mau akhirnya dites oleh dokter itu 0. Asalkan dia hijrah ya. Asalkan dia hijrah kembali ke jalan Allah. Yang tadi yang mana? Ayatnya yang tadi salah satunya disebutkan fa'fu anhum. Nah, ini ayat inilah kuncinya. Maafkan mereka. Ayat ini banyak diketahui oleh orang Islam, tetapi dalam menjalankannya susah. Karena ada gengsi itu kira-kira. Ada gengsi, merasa ada benar itu ya. Apalagi kita yang tidak melakukan sesuatu hal salah di YouTube itu dibuka. Sebenarnya bukan di YouTube buka, omongannya di situ memojokkan kita. Ini sebenarnya ujian untuk kita. Jangan dendam, jangan marah. Karena kalau marah hepatitis bisa kena. Itulah ujian kita. Nah, bagi si anak yang kena hepatitis tersebut, ini biasanya dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Si orang tua ini ada marah dan dendam walaupun tidak omong, khususnya kepada kakek atau neneknya si adik yang tadi sakit. Ke atas. Ya, ke atas. Jadi melompat jadi ke atas. Kenapa? Itu mengingatkan anakmu itu yang kamu lahirkan.
Kenapa kamu juga dilahirkan orang tuamu, kamu masih ada marah, ada dendam, tidak dibantu, marah, diem, jengkel gitu. Seperti itu. Kalau ketemu jengkel, nah inilah oleh Allah Ta'ala dimunculkan hepatitis. Makanya banyak sekali ayat-ayat yang dimunculkan dalam Quran, ditulis dalam Quran itu. Contohnya adalah menghormati orang tua tidak boleh, berkata itu juga tidak boleh. Itu seperti itu. Nah ini pelajaran Allah. Yang sebenarnya orang Barat, orang bule itu nggak ngerti. Dan ini di Islam itu ada. Cuma memang yang baru diizinkan oleh Allah Ta'ala mengetahui, insya Allah baru di sini. Kenapa? Memang nggak ada yang bisa meneliti seperti itu. Kenapa? Tapi saya berikan kepada orang yang kena hepatitis, anak-anak yang kena hepatitis, alhamdulillah diberi kesembuhan cepat oleh Allah Ta'ala. Makanya sebenarnya Islam atau Quran itu betul-betul menjadi sifat. Bagaimana setelah orang tuanya itu ngerti, kemudian paham, kemudian dia minta ampun kepada Allah Ta'ala dan dia minta maaf kepada orang tuanya yang dia jengkelin, dia pasti ngerti kok. Nah itu anaknya insya Allah langsung sembuh. Insya Allah. Oke Ustaz, selain daripada marah kepada kakek si anak atau orang tuanya, apakah ada penyebab lain dari hepatitis yang saat ini sedang booming itu? Yang dikatakan misterius. Ya, sebenarnya gini Ustaz. Memang si adik ini sebenarnya awalnya juga cenderung pernah kena COVID. Pernah, cuma nggak terdetek aja. Oh baik. Karena jarang di swab ya. Jarang di swab, jarang di ini ya, begitulah ya. Tapi orang tuanya seperti itu. Nah ini dan itu adalah komorbid istilahnya. Oh ya, pembawa. Dia membawa sebenarnya. Nah cuma memang yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala gitu. Makanya Allah itu sebenarnya mau bersih-bersih bagi manusia yang muslim atau yang tidak muslim itu. Hormati orang tuamu yang melahirkan kamu. Hormati orang tuamu yang mendidik kamu. Hormati orang tuamu yang menyusui kamu, yang melahirkan kamu. Itu sebenarnya Allah mau lewat situ. Dan kebanyakan orang-orang sekarang itu nggak paham. Nah inilah ilmu dari Allah Ta'ala yang harus. Makanya ada yang mati, ada yang masih, ada yang ini ya karena memang nggak ngerti teman-teman dokter. Bukan karena nggak ngerti virusnya, tahu sebenarnya. Tapi masuknya lewat ini tahu-tahu hepatitis meninggal, tahu-tahu hepatitis meninggal begitu aja. Loh kok meninggalnya sekarang hepatitis? Iya itu cara Allah mengambil aja. Nah kalau memang si adik yang belum akil balik hepatitis meninggal, benar si adik besok insya Allah masuk surga. Allah. Insya Allah. Tapi yang menyebabkan meninggal siapa? Orang tuanya. Orang tuanya yang besok melembur di neraka. Itu yang harus diketahui. Jangan anaknya itu yang dia mati besok nulung orang tuanya. Oh belum tentu. Iya katanya tabungan di. Boleh. Ayo sekarang kita buktikan yang hepatitis orang tuanya ketemu sembuh apa enggak. Kalau dalil-dalil yang saya berikan itu dia mau. Kalau dia mau sembuh betul berarti. Memang betul orang tua kalau memang besok anaknya meninggal belum akil balik, nggak akan anaknya itu nolong orang tuanya. Karena yang memberikan syafaat hanya Rasul. Bukan. Nah ini harus ketahui anaknya memang masuk surga duluan. Lah orang tuanya nyusul. Walau alam saya nggak ngerti. Berenang duluan atau berenang selamanya ya? Nah itu yang saya takutkan adalah dia berenang selamanya. Berenang selamanya. Karena apa? Pemahaman itu nggak dimengerti. Dan banyak sekali teman-teman dakwah itu juga tidak menerangkan beneran. Penyakit itu ada dalam Quran sudah dijelaskan jelas kok. Quran itu sifat. Kok yang nggak ngerti-ngerti kan gitu. Selama ini mungkin yang ada di benak kebanyakan bahwa sifatnya obat itu kalau dibacakan ditiupkan ke air mungkin Ustaz. Memang banyaknya memang seperti itu. Jadi padahal, bukan memperbaiki akhlaknya. Padahal kalau kita lihat Quran itu kan petunjuk. Iya. Petunjuk itu kan berarti bukan secara langsung. Harus dianalisa dulu, difikirkan dulu. Maksudnya Allah itu bagaimana? Kan seperti tadi, kenapa anak itu nggak punya dosa, kok dia kena hepatitis, kok mati? Itu kan petunjuk dari Allah Ta'ala. Jadi, jadi jangan bilang hanya cuma itu takdir. Saya jawab, ya itu takdir.
Tetapi cari kenapa anakmu mati. Kalau kamu masih berpikir itu hanya virus, sebenarnya secara keilmuan agama kamu menuding Allah itu dolim kepada kejam mengambil, kan gitu. Itu sebenarnya itu, makanya saya mengajak mikir, jangan punya pikiran seperti itu. Harusnya introspeksi dong. Introspeksi. Nah, inilah introspeksi, inilah yang harus kita kerjakan terus-menerus. Seperti itu. Bisa jadi penyebab terjadinya takdir itu manusia itu sendiri. Ya memang manusia itu sendiri. Allah itu nanti mau minggu, mau bulan, mau tahun, Allah yang mau memberikan. Karena kamu itu jalannya begini terus, ini takdirnya. Sudah jatuh nisab ceritanya. Ya, kalau sudah dosanya cukup, jatuhkan takdir. Apa enak nggak enak, jatuhin takdir gitu. Nah, inilah yang menjadikan jarang sekali teman-teman itu berpikir. Kalau kita mengajak berpikir tentang akhlak, mereka merasa nggak punya dosa. Apalagi kalau sudah terkenal. Apalagi kalau subscribernya itu jutaan, itu merasa dia itu hebat. Akhirnya dia ngomong sengomong-ngomongnya nggak merasa bersalah. Untuk subscribe saya masih sedikit. Bukan untung itu Ustaz. Alhamdulillah. Berarti kan untung. Enggak juga. Karena kalau kita itu kalau bisa itu kan kita itu pura-puranya YouTuber. Tapi YouTuber yang mengajak orang itu kembali ke jalan bertauhid sebenarnya. Jadi bukan asal ngomong. Umpamanya ngomongin saya dukun, yang mana saya dukun? Saya juga bingung. Mungkin ada konotasi gini Ustaz, bahwa dukun itu orang yang dulu dukun. Zikiran. Kali ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi hepatitis yang sekarang itu lagi nggak karu-karuan ya. Ayo evaluasi. Bagi anak-anaknya bapak dan ibu yang kena hepatitis, ayo evaluasi. Evaluasi benar. Insya Allah saya tadi menjawab. Kalau anaknya kena hepatitis sebelum akhir balik, insya Allah bapak dan ibu punya kejengkelan yang terpendam kepada kakek atau nenek si anak. Apakah istri atau suami? Istri dan suami, ya lakukan anak-anaknya. Jadi bukan tetangganya. Kalau itu tetangganya bahaya. Anak siapa ya? Gitu sudah. Seperti itu. Nah, Ustaz, jadi sekarang kan misalnya orang udah paham nih dengan mendengarkan apa yang Ustaz sampaikan, bahwa mudah-mudahan ya insya Allah ya. Terjadinya hepatitis kepada anak itu karena kebencian, kedendaman kepada kakek nenek ya. Bukan benci ya, dendam ya. Masih marah aja terus. Itu kan udah tahu tuh. Sudah introspeksi, tapi juga tidak istighfar, tidak mohon ampun. Apakah bisa sembuh? Hanya tahu ini adalah karena saya dendam sama kakek neneknya si anak ini, tapi dia sendiri tidak. Ya Allah, saya minta ampun, apakah cukup? Bisa aja dianggap cukup oleh Allah Ta'ala. Tetapi nanti diberi kesembuhan ya, nanti kalau dia hanya main-main ya bisa aja ke dia. Atau enggak ke anak. Kalau anaknya sudah masuk lepas akil balik, bisa aja ke dia langsung. Ini ya. Balik ya. Jadi ini sudah cukup. Berarti orang tuanya besok diuprak-uprak sama Allah itu orang tuanya. Jadi seorang ayah, seorang ibu yang memiliki kebencian kepada kakek neneknya si anak, marahnya disimpan, marahnya masih disimpan. Berarti kan udah introspeksi, kemudian perbaiki diri, minta maaf kepada Allah, minta maaf kepada orang tua. Ya. Itu aja terus lakukan dan tiap hari. Insya Allah cepat kok. Insya Allah, karena saya sudah hafal. Insya Allah, saya sudah hafal. Itu merinding banget. Bagi maaf Ustaz, bagi yang orang tuanya sudah meninggal, gimana itu Pak Ustaz? Ya, kalau itu ya harus kuburannya digali. Serius? Banyak kuburannya ini kirimin apalah gitu. Enggak, ya istilahnya kalau orang tua sudah meninggal, catatan dosa orang tersebut kan ada pada malaikat atid. Nah, kita tetap mohon kepada Allah Ta'ala, Allah juga tahu. Tetap mohon ampun, tulus di sini. Semakin tulus, semakin cepat sembuhnya. Itu bisa sehari 2 hari. Masya Allah. Sehari 2 hari insya Allah bisa. Semakin dia kuat, ngerti dia salah,
semakin diberi kesempatan. Bisa cuma sehari 2 hari. Kenapa? Lah saya pernah sering nangani yang begitu. Ada anak muda belum punya istri kena hepatitis. Saya cuma tanya, kamu dendam sama bapak apa ibu? Mama. Langsung dia ngomong. Dia langsung sama mama, minta maaf sama mama. Minta maaf terus jangan diulang, minta maaf beneran nanti mohon ampun pada Allah Ta'ala. Iya. 3 hari dia tes sama di rumah sakit 0. Hanya itu. Ustaz, kenapa dendam sama kakek neneknya anak-anak itu yang muncul hepatitis bukan yang lain gitu Ustaz? Karena anak itu kan bagi orang tua kan juga disayang, itu. Ya makanya kenapa anak itu menjadi ujian? Karena sayangnya harta itu menjadi ujian, kan gitu. Kalau anak-anak nyenengin sebenarnya ujian bagi orang tuanya. Anak nyenengin ini ujian bagi orang tuanya. Makanya ujian itu tahu ini anak saya itu nyenengin, saya nggak boleh bangga terlalu kuat. Jangan terlena diuji dengan anak saya nyenengin. Kalau anak itu sakit juga ujian nih. Dari mana nih anak saya sakit nih, loh kan gitu. Kebanyakan orang itu nggak ngerti, Ustaz. Jadi saudara-saudara kita itu hidup itu kayak ya hidup biasa aja sehari-hari. Pokoknya hidup, kerja ya kerja gitu aja. Dapat dari kayak kucing punya anaknya. Padahal ayam aja hidup. Dia cuma mau makan aja. Makanya saya tidak meneruskan itu karena memang ya begitulah. Iya. Kan dia orang itu hanya hidup aja. Allahnya kemana? Allah itu hanya biasa dimunculkan sholatnya yang tertib itu dekat sama Allah. Enggak itu aja, tidak itu saja. Hormat kepada orang tua, hormat kepada mertua, hormat kepada istri, hormat kepada suami, dan juga mulai nggak cuma itu aja, membentengi keluarganya. Kalau berbuat salah itu dibentengi terus, tidak dengan kasar. Harus dengan kelemah lembutan. Kan kayak Rasul kan begitu. Betul. Iya. Nah itulah. Kalau kita memang menginginkan keluarga kita itu benar-benar suami istri nanti masuk surga, ya kerjain yang itu. Ya. Ada teman saya, ini saya cerita teman saya. Ada teman saya, memang dia rajin berjamaah, tapi dia nggak nafkahin istri dan anaknya bertahun-tahun. Dari mana? Itu kan dolen namanya. Itu dolen. Nah, apa sebenarnya? Itu nggak sadar dia melakukan wa may yaf'al dzalika udwanan wa dulman fasawfa nuslihi nar. Ya. Dan jika dia melanggar hak istrinya dan berbuat dolim, berbuat aniaya, akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia sholat, iya dia kan sudah melanggar haknya istri, harusnya dinafkahi. Dia biar kelihatan di berjamaah, loh boleh berjamaah, nggak salah. Tetapi kan tugas kan banyak. Ada wajibiyat yang lain, wajib yang lain. Tidak hanya sekedar berjamaah. Tidak hanya sekedar berjamaah. Jangan hanya cuma orang itu kalau nanti sholat rezeki datang sendiri loh. Siapa? Emang yang ngasih rezeki itu bapaknya, apa kakeknya yang dia kaya, apa gimana? Lalu kadang-kadang itu kakeknya punya waris saja susah tanda tangan. Tapi kalau saya dulu waktu masih jadi marbot, rezeki itu ternyata salah satunya keluar di parkiran. Itu tambahan. Iya, itu salah satunya yang harus kita pahami. Jadi ayolah kita nggak usah terlalu takut dengan itu, nggak usah terlalu euforia dengan ketakutan. Ayo kita mencoba menjawab. Dan ini insya Allah legal, ini bisa dibuktikan. Kalau memang betul teman-teman mau, insya Allah bisa. Kenapa saya bilang bisa? Insya Allah bisa. Kenapa? Wah, pasien saya hepatitis kan banyak, sangat banyak. Nggak cuma hepatitis, skizofrenia yang kata orang halusinasi banyak. Dan alhamdulillah hampir 100% diberi kesembuhan. Apalagi padahal kayak skizofrenia nggak bisa, nggak ada obatnya di dunia. Itu kan bisa dipilih, kok bisa? Lah memang harus kembali ke jalan Allah. Hanya itu. Cuma yang ngajak kembali ke jalan Allah itu siapa? Nggak ada. Padahal nih Ustaz, kembali ke jalan Allah, orang sakit, anak sakit,
berarti itu kan takdir Allah. Ditakdirkan sakit, masuk ayat yang bahwa musibah itu dari perbuatanmu. Kalau perbuatanmu berarti ada dosa. Nah, kalau untuk yang sakit sembuh, dosa ini harus dimohonkan ampun kepada Allah Ta'ala dan kepada orang yang dia emosiin, jengkelin, begitu dia fitnah dan sebagainya, itu dia harus ke situ. Nah, nanti Allah menjawab, ada ayatnya, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyan. Baru Allah menjawab, faulaika atubu alaihim. Mereka yang telah tobat, melakukan perbaikan, melakukan atau memberikan nasihat kebaikan. Baru Allah menjawab, maka tobat mereka yang aku terima. Keplok sudah. Harus tobat, masuk ayat yang ini. Kan begitu. Masa dukun bisa nyeritain begini sih? Kan gitu ya. Duduk tekun. Kayak begini sih. Mana ada dukun dakwah. Oke, Ustaz. Jadi kesimpulannya untuk episode kali ini bahwa yang namanya hepatitis itu karena dendam yang disimpan luar biasa disimpan kepada kakek nenek dari anak yang kena hepatitis itu. Insya Allah iya. Insya Allah iya. Jadi tidak ada penyebab lain selain daripada itu untuk Insya sementara Allah enggak. Santet enggak. Bukan ya? Oh, bukan. Karena santet itu enggak akan bisa membunuh seseorang kecuali atas izin Allah. Kan gitu ya. Orang sudah kesantet, Allah mengizinkan, dilihat enggak manfaat, ambil aja malaikat, enggak selesai kan. Jadi matinya kena santet. Padahal enggak. Dia kesantet, enggak taunya dia emosinya tinggi, suka marah sama orang tuanya, suka marah sama pasangannya, selesai. Iya, kalau itu ya itulah jalannya. Oke. Baik, dari episode kali ini Ustaz bisa menyimpulkan mungkin kepada para netizen bahwa kalau hepatitis apa yang harus dilakukan, yang paling utama adalah kira-kira iya, istilahnya sikap keras, hati kasar itu kan sebenarnya salah satu penyakit hati. Allah. Tapi itu kan jarang sekali dimengerti. Mbok ya kalau baca Quran itu dipandengin kan gitu kalau saya. Jangan asal lewat. Iya, kan gitu. Pantengin lah. Gitu. Jadi ngerti kok nanti itu maksudnya apa, maksudnya Allah itu. Kan seperti itu. Jadi intinya adalah kalau hepatitis ini khususnya hepatitis ya untuk anak, ini orang tuanya ibu atau ayahnya si adik, insya Allah punya dendam dengan orang tua atau dengan mertua ya, sama ya. Jadi ayo mohon, insya Allah bisa sembuh. Mau sehari 2 hari, insya Allah tergantung kekusukan dalam memohon, keikhlasan bertobat, betul. Semata-mata karena Allah, bukan karena ingin sembuh. Iya, semata-mata karena Allah, jangan karena ingin sembuh. Enggak. Karena Allah, karena kalau Allah itu udah diserahin, nanti bonusnya kan insya Allah sembuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ini pencerahan yang luar biasa di kesempatan episode kali ini mengenai hepatitis. Seperti yang ada di gelas ini, walaupun isinya sebetulnya ada kopi, tapi mereknya nggak tahu apa. Saya rasakan dulu. Cuma dia minum. Ada rasa Ustaz enak. Tapi ini sebetulnya ayat banget ini. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Tapi ini ditranslate dalam bahasa Inggris, save our family from hell. Miliki gelas ini jangan lupa. Oke, para netizen promosi hubungin saya. Mungkin bisa didoain yang lagi sakit. Enggak lah. Kita belajar dulu nih. Oh, Jadi jangan, kenapa saya nggak langsung doa? Gini maksud saya. Biar orang itu belajar. Betul. Karena yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu malah keinginannya. Kalau doa itu kan hanya gini. Nah, saya tidak mengajari begini, ya. Saya mengajari belajar. Lagian kan nggak tahu siapa yang sakit. Baik, para pemirsa ya, rasanya pengen panjang karena tapi waktu yang mungkin ya kita cukupkan dulu sampai di sini. Intinya yuk sama-sama kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun ya, karena saya yakin ya hampir semua di antara kita mungkin pernah mengalami hal seperti tadi. Kesalahan, rasa dendam terutama kepada orang tua yang mungkin beda pemikiran, beda pendapat dan sebagainya. Mulai hari ini dikikis, dihilangkan, normal, zerokan, kita menjadi
anak-anak yang terbaik, jadi menantu yang terbaik, jadi anak terbaik. Mudah-mudahan Allah mengangkat semua dosa-dosa kita, mengampuni dan juga menyembuhkan anak-anak kita yang terkena penyakit. Terima kasih, sampai jumpa, dan jangan lupa channel kami di like, subscribe, dan share. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.